Kita mendengar minggu lalu Presiden dan beberapa menteri mengatakan bahwa ini ada kayak tanda-tanda jembatan gitu ya. Presiden bilang ormas radikal dan juga anti Pancasila harus ditindak tegas. Kemudian Kapolri berbicara hal yang sama, Menko Polhukam berbicara hal yang sama, Menteri Agama berbicara yang sama. Kemudian yang mengagetkan adalah hari Senin lalu Menko Polhukam Wiranto mengatakan bahwa akan membubarkan Ormas Hizbut Tahrir Indonesia. Seperti apa pro kontra dan perdebatannya, kita saksikan dulu informasi pengantar berikut ini. Mengaku keputusan pembubaran HTI sudah melalui proses panjang dengan mengawasi sepak terjang ormas yang ditengarai tak sesuai dengan dasar negara. Hizbut Tahrir Indonesia memang organisasi kemasyarakatan yang memang kegiatannya menyangkut dakwah, gerakan dan dakwah yang disampaikan tujuannya itu sudah masuk wilayah politik yang mengancam kedaulatan politik negara. Yakni bahwa gerakan politik dari HTI ya, mengusung ideologi khilafah. Maka secara garis besar bahwa ideologi khilafah itu bersifat transnasional. Ya. Transnasional itu artinya apa? Artinya ya, berorientasi untuk meniadakan nation state, negara bangsa. Dalam kesempatan wawancara dengan CNN Indonesia Prime News, juru bicara HTI Ismail Yusanto menolak dianggap sebagai organisasi yang anti Pancasila. Hizbut Tahrir adalah organisasi legal berbadan hukum perkumpulan. Organisasi dakwah, kegiatan utamanya dakwah menyampaikan ajaran Islam. Semua yang disampaikan oleh Hizbut Tahrir adalah ajaran Islam. Tidak ada yang disampaikan oleh Hizbut Tahrir kecuali ajaran Islam. Entah itu namanya syariah, khilafah, akidah atau yang lainnya, semuanya adalah ajaran Islam. Jadi Anda menolak disebut anti Pancasila? Iya, menolak dengan keras karena ajaran Islam itu sudah disebut bahkan di dalam Undang-Undang Ormas juga dikatakan bahwa paham yang bertentangan dengan Pancasila itu di sana adalah ateisme, Leninisme, Marxisme. Jadi Islam itu bukan ajaran yang bertentangan dengan Pancasila. Karena itu bagaimana mungkin kemudian dituduhkan bahwa Hizbut Tahrir ini menyebarkan paham yang bertentangan dengan Pancasila. Tudingan ini adalah tudingan politis. Keraguan efektivitas pemerintah membendung ideologi dan gerakan politik HTI lewat pembubaran ormas muncul dari sebagian kelompok masyarakat sipil. Langkah ini juga dinilai mencederai nilai kebebasan. Ngapain kita repot-repot membubarkan ormas? Ini mencederai hak berdemokrasi, hak berserikat dan menyatakan pendapat yang justru dijamin oleh konstitusi kita. Kalau memberangus? Oh iya dong. Oh, iya. Ya, jadi kalau ya bahwasanya undang-undangnya itu ada, terus terang saya cenderung meminta itu direvisi dong Undang-Undang 17. Tapi kalau melihat pengadilan ditegur sampai ke pengadilan hukum tetap, kemudian dihentikan, apa iya terus gagasan-gagasan itu mati? Indonesia adalah satu dari setidaknya 20 negara lain termasuk di Timur Tengah yang telah melarang organisasi Hizbut Tahrir. Budi Adiputro, CNN Indonesia. Mas Bas, ini langkah nekat dari pemerintah menjaga NKRI atau sebagian kelompok pro demokrasi mengatakan bahwa langkah-langkah ini justru menggebiri hak demokrasi masyarakat? Ya semuanya kan melalui pengadilan, melalui legalitas yang tersedia. Saya kira pemerintah nggak serampangan ya dalam memutuskan ini. Dan kalau kita kilas balik 2014, salah satu janji kampanye Jokowi JK memang ini. Memberantas, membasmi ormas-ormas yang anti Pancasila, anti NKRI. Dan ini salah satu dari gebrakan yang cukup penting. Bukan sekarang ini, udah lama disusun saya kira ya. Sudah lama kok rencana ini. Dan akan ada yang selanjutnya yang juga akan ada selanjutnya. Akan ada yang selanjutnya. Apa sih yang berusaha ingin ditunjukkan oleh Presiden Jokowi dan pemerintahan ini dengan membubarkan ormas yang dianggap tadi radikal dan anti Pancasila? Sekali lagi radikalisme bukan tahun ini atau bulan ini aja tumbuh. Dia sudah 10-15 tahun lalu kalau nggak salah ya. Dan waktu itu pemerintahan sebelumnya memang kurang tegas. Berapa kali terjadi pelanggaran-pelanggaran termasuk yang dilakukan oleh HTI
Kalau masih ingat itu mungkin 2 tahun atau 3 tahun lalu itu ada acara siaran langsung di TVRI yang jelas-jelas dibiarkan begitu saja ya. Padahal TVRI itu kan LPP pemerintah lah ya, ibaratnya ya DPR. Jadi memang sudah waktunya bersikap tegas. Saya kira kata nekat itu menjadi kurang relevan. Apalagi sekarang tuntutan global sudah. Kenapa saya bilang nekat? Karena HTI dan organisasi-organisasi serupa ini kan sudah hidup di Indonesia bisa belasan melawan. tahun, mungkin puluhan tahun dan berkembang. Kenapa baru sekarang? Ini kan Bisa melawan dan bisa saja pengadilan membatalkan atau menolak. Bisa saja itu. Ini proses demokrasi. Kita bukan negara seperti di Malaysia atau Singapura yang punya pasal karet ya untuk membekukan organisasi yang dianggap radikal atau anti pemerintah. Kita ini sudah negara demokratis. Jadi jangan dibaca keputusan ini sebagai sebuah tindakan anti demokratis. Saya kira nggak begitu. Ini semua everything is by the book. Kang Asep, secara hukum ini seberapa relevan? Kita kan kembali mundur ya. Kita sepakat negara yang dibentuk kan sesantinya Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Di pembukaan dikatakan atas berkat rahmat Allah maka disusunlah bla 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 Pancasila. Kita sepakat Pancasila. Ketika konstitusi ribut pun negara Islam Pancasila. Yang ngebuat Pancasila supaya 9 orang, 4 tokoh kiai, 4 nasionalis, tapi 4 nasionalis semua namanya Muhammad Soekarno, Muhammad Yamin, Muhammad Hatta. Coba. Jadi 8 tokoh Islam sepakat mereka lah belajarnya jago-jago di Belanda, di Arab Saudi. Sepakat loh. Kerelaan orang Islam untuk menerima negara Pancasila. Jadi kalau sekarang ada orang-orang masih mau mendirikan keturunan anak cucunya Kartosuwiryo ini, mendirikan DITII, sekali lagi. Saya katakan karena kakek saya mati oleh DITII sampai sekarang saya tahu siapa kakek saya. Kalau dendam boleh dendam sekarang ya. Bagi sakit hatinya bapak saya tentara bagaimanapun pemegang nasional. Ya. Nah sekarang apa? Kalau sekarang ada orang-orang itu mesti mendeklarasikan ajasnya di luar Pancasila yang disepakati oleh the founding father dan tertuang dalam pembukaan undang dasar dan tertuang dalam konstitusi, undang-undang keormasan mengatur siapapun yang luar Pancasila sekali lagi ya harus dibubarkan. Karena kesepakatan negara dibentuk itu kan apa? Kita membentuk disebut atas berkat rahmat Allah maka disusunlah. Sadar para pendiri Allah itu mendirikan negara ini dasarnya 5 tadi. Ketika ada orang mendirikan sekarang organisasi apapun dengan menyebarkan ajaran agama tapi sepakat membentuk negara khilafiyah dan dasarnya Islam bukan Pancasila ya harus bubar. Secara hukum prosesnya kan tadi mengatakan bahwa dalam undang-undang prosesnya lama. Ini kan berarti bisa menimbulkan riak-riak politik yang juga tidak itulah resiko. Risiko artinya apa? Ketika sekarang ada itikat baik dari Jokowi yang sebelum tidak mau membubarkan, sudah keburu berkembang banyak dan menggunakan badan hukum. Ya sekarang proses ajukan ke pengadilan, tinggal pengadilan aja kan sederhana mudah biar iman. Kalau Ahok dipercepat, kenapa nggak dicepatin perkara ini? Saya bilang. Tapi lucu Kang Negara kan kalau tadi dikatakan ini ormas yang dianggap radikal, anti Pancasila, anti NKRI. Tapi kenapa kemudian negara beberapa waktu sebelumnya menahbiskan mereka menjadi berbadan hukum, organisasi resmi yang diakui negara. Ini kan seperti kayak negara menjilat ludahnya sendiri gitu Mas Bas. Ya oke lah, lebaran biarin aja, kita nggak tahu kan yang alasannya. Sekarang kan Pak Jokowi udah dengan Menko Polhukam mengatakan, cepat aja prosedurnya. Kan tidak satu, ada beberapa organisasi. Saya pikir pokoknya yang tidak sesuai dengan Pancasila, punya ideologi lain, punya dasar lain, bubarkan aja sudah. Dengan undang-undang yang kita punyai sekarang, seberapa lama kemudian proses kemauan politik kan udah ada. Seberapa lama kemudian hukum bisa mengejawantahkan menjadi sebuah di pengadilan prosedurnya sekarang kan Menteri Hukum, Kejaksa Agung ya tinggal mengajukan gugatan di pengadilan, misalnya dibubarkan, tinggal mereka diberi kesempatan. Nah tinggal pengadilannya, apakah pengadilannya berdasarkan Tuhan yang Maha Esa ya Pancasila atau Tuhannya yang lain? Nah silahkan nanti. Saya mau tanya ke Mas Bas yang terakhir untuk menutup dialog kita. Kalau kita bicara mengenai keputusan Presiden Jokowi ini, menurut Anda dampak politik dan sosialnya di tengah kondisi yang seperti ini seperti apa? Karena kalau kita bicara mengenai langkah pemerintah membubarkan HTI ini kan kemudian membawa-bawa kemudian sentimen agama lagi. Ini kan agak-agak sensitif gitu ketika pemerintah dianggap anti kelompok tertentu gitu. Dampak politik yang bisa saja ketika ini dipelintir atau tidak dikelola dengan baik bisa menimbulkan riak yang cukup dalam. Ada 2 hal Mas Budi. Pertama adalah komentar Presiden tentang hukuman Ahok. Ya, itu beliau langsung yang intinya mengatakan hormati proses hukum. Kira-kira begitu ya. Yang kedua, saya kira bukan langsung dari mulut beliau, lebih ke Pak Wiranto tentang pembubaran HTI. Sepanjang yang kita lihat nih ya, terutama media, Presiden menjaga martabat pemerintah sedemikian rupa sehingga nggak perlu banyak cincong.
Karena banyak juga orang yang mengatakan, kok diam aja sih? Ngapain presiden bicara? Tinggal menteri-menterinya ya. Tinggal menteri-menteri Yang bicara. jabarkan, ngerti nggak menterinya? Kalau nggak ngerti ya resapel lagi lah, ganti lagi. Susah Jadi amat. sudah menjaga Akan marwah. oke, singkatnya akan bisa backfire nggak secara politik? Enggak lah, kalau selama beliau diam, tegas, tidak. Lain kalau beliau lalu banyak cincong tadi, semua dikomentari seperti presiden sebelumnya, susah. Saya lebaran kedua. Oke, jadi kita mudah-mudahan apa yang terjadi ini bisa mendapatkan Gampang kok Pun, dukungan dari kembali ke masyarakat. aturan. Tapi aturan yang benar. Basicnya kan itu. Yang penting- Jangan dibalikin tapi kembali ke aturan. Yang penting keadilan harus tegak di bumi pertiwi, siapapun yang bersalah harus dihukum. Sampai termasuk- bumi runtuh, langit runtuh. Ini Undang 45 itu kalimatnya tegakkan Oke. hukum dan keadilan. Saya juga harus Bukan tegakkan aturan. rejim. Saya juga harus menegakkan Iya. aturan karena dialog kita sudah habis waktunya. Terima kasih Bapak-bapak. Kita Sama-sama. sudah berbincang hangat pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita ketemu di lain kesempatan. Rangkuman Fokus Bahasan kami malam hari ini akan segera hadir usai jeda. Berikut ini tetaplah bersama kami.